Halo, Sobat Bulu Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. BR Liga 1 musim 2024-2025 udah berakhir atau udah selesai. Terakhir di pertandingan tadi ada beberapa tim yang main, diantaranya sang juara bertahan yaitu Persib Bandung berhadapan dengan Persis Solo, begitupun dengan tim-tim terdegradasi juga tadi memainkan pertandingan terakhirnya. Dan ya, kita udah tahu siapa tim-tim yang terdegradasi ke Liga 2, yaitu PSS Sleman, Barito Putra, dan PSIS Semarang. Sementara Semen Padang ya tentunya selamat dari zona degradasi setelah berhasil mengalahkan Arema FC di partai terakhir atau di pekan ke-34 BRI Liga 1. PSM Makassar finish di urutan keberapa di musim ini? PSM Makassar finish di urutan ke-6 klasemen dengan mengoleksi 53 poin. Di atasnya ada Borneo FC. Di atas Borneo FC ada Persebaya Surabaya, di atas Persebaya Surabaya atau urutan ketiga ada Malut United, di atas Malut United atau urutan kedua ada Dewa United, dan di puncak klasmen atau juara bertahan musim ini yaitu Persib Bandung yang ada di puncak klasmen, teman-teman. Dan tentunya ada juga penghargaan-penghargaan individu, begitupun dengan pelatih terbaik di musim ini. Tentunya pelatih Persib Bandung, teman-teman, yaitu Bojang Hodak yang keluar sebagai pelatih terbaik di musim ini. Ya, ini wajar lah karena timnya memang berhasil juara, teman-teman. Jadi ya mungkin tidak ada perdebatan untuk pelatih terbaik di musim ini diambil oleh pelatih Persib Bandung yaitu Bojang Hodak. Sementara untuk pencetak gol terbanyak dipegang oleh pemain dari Dewa United yaitu Alex Martin. Kalau tidak salah, Alex Martin mampu membukukan 26 gol dalam satu musim kalender Liga 1 musim ini. Sementara untuk pemain terbaik lagi-lagi disabet oleh pemain Persib Bandung yaitu Tyrone Del Pino. Ya, ini adalah gelandang Persib Bandung, teman-teman. Menurut saya ya ini juga pemain yang cukup bagus, meskipun mungkin juga akan menimbulkan perdebatan juga untuk pemain terbaik. Tapi ya karena Persib Bandung keluar sebagai juara, ya menurut saya ya wajar kalau Tyrone Del Pino keluar sebagai pemain terbaik di musim ini. Dan untuk pemain muda terbaik disabet oleh Arkan Fikri. Ini juga tentunya akan menjadi perdebatan juga, apakah Arkan Fikri emang layak jadi pemain terbaik di musim ini atau bagaimana. Ya tentunya kalau teman-teman punya pandangan lain ya silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar jika ada nama lain selain Arkan Fikri yang menurut teman-teman yang lebih layak untuk menyabet penghargaan pemain muda terbaik di musim ini. Dan untuk apalagi ya tadi pemain terbaik udah, pelatih terbaik udah. Gol terbaik di musim ini diambil alih oleh pemain Persija Jakarta yaitu Rizky Ridho. Golnya kalau tidak salah ke gawang Arema FC pada pekan ke-26 ini dari tengah lapangan ya, yang berhasil dicetak oleh Rizky Ridho ketika berhadapan dengan Arema FC. Ya itu memang sangat layak juga untuk menjadi gol terbaik di musim ini, gol yang diciptakan oleh Rizky Ridho ke gawang Arema FC. Dan untuk tim Fair Play diambil alih oleh Malut United yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi milik dari PSM Makassar, tapi ternyata tim Fair Play dipegang oleh Malut United di musim ini. Tidak apa-apa, meskipun PSM Makassar kita tahu tidak mendapatkan apa-apa di musim ini, begitupun dengan penghargaan apapun. Ya tentunya finish di urutan ke-6 menurut saya adalah pencapaian yang cukup bagus untuk anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares. Apalagi kalau kita melihat skuad yang dimiliki oleh Coach Bernardo Tavares di musim ini. Begitupun kalau kita melihat awal terbentuk skuad yang dipimpin oleh Coach Bernardo Tavares di musim ini, ya tentunya ini pencapaian yang cukup bagus untuk
PSM Makassar bersama Coach Bernardo Tapares, karena kita tahu sendiri PSM Makassar seperti apa perjalanannya sepanjang musim ya, bukan tanpa kendala, bukan tanpa masalah. Jadi finish di urutan ke-6 ini dengan mengoleksi 53 poin ya, menurut saya itu adalah pencapaian yang cukup bagus untuk PSM Makassar. Dari 13 kemenangan, 14 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Mudah-mudahan di musim depan PSM Makassar bisa lebih baik lagi performanya dibanding musim ini. Meskipun juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan skuad PSM Makassar di musim depan. Apakah akan ada perombakan besar-besaran lagi, atau tim ini masih akan bertahan seperti ini teman-teman. Karena di musim depan wacananya juga ya, pemain asing juga akan bertambah menjadi 11. Wacana ini baru wacana teman-teman, tapi tentunya ini akan menjadi pro dan kontra tentang penambahan kuota pemain asing. Ini aja udah 8 pemain-pemain lokal kita ya, sulit juga untuk mendapatkan menit bermain, khususnya untuk pemain-pemain muda PSM Makassar juga ya. Itu diakui oleh Coach Bernardo Tapares, akan banyak pemain-pemain muda yang tentunya mungkin akan sulit untuk mendapatkan menit bermain. Apalagi kalau ditambah 11 kuota pemain asing, maka persaingan untuk pemain-pemain lokal akan semakin berat di Liga 1. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Liga kita membutuhkan kuota 11 pemain asing ini, atau kita membutuhkan banyak wasit asing untuk memberikan kepemimpinan di setiap pertandingan yang berkualitas? Karena ya, kebanyakan juga tim-tim di Liga 1 musim ini ya, banyak yang mengeluhkan tentang kepemimpinan wasit sejauh ini teman-teman. Jadi ya, yang mana yang lebih penting, 11 pemain asing atau tambahan wasit asing? Karena kalau tambahan pemain asing ya, tentunya tim-tim yang punya budget lebih aja yang diuntungkan teman-teman. Untuk tim-tim yang budgetnya pas-pasan untuk dalam satu musim ya, tentunya akan kalah bersaing dengan tim-tim yang punya finansial yang bagus di Liga 1, karena harga-harga pemain tentunya ya akan semakin meningkat. Dan yang punya finansial yang bagus doang menurut saya yang bisa melengkapi kuota 11 pemain asingnya. Yang finansialnya ya kurang bagus ya, tentunya akan mempertimbangkan untuk mendapatkan pemain-pemain dari akademinya mungkin, atau pemain-pemain gratisan yang tidak terlalu mahal biayanya dalam satu musim. Jadi ya, ini pastinya akan menguntungkan tim-tim yang punya budget lebih di Liga 1. Tapi ya tentunya kalau memang ini udah diputuskan ya, apa boleh buat, tim-tim yang lain ya harus mengikuti aturan yang udah ditetapkan oleh PT LIB. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.